CNTV Cakrawala Nusantara. Pantau langsung gelar sidang kedua Sri Ukur Ginting alias Okor Ginting di Pengadilan Negeri Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Terlihat puluhan personil kepolisian Polres Langkat sedang berjaga-jaga di lokasi jalannya persidangan. Puluhan personil kepolisian Polres Langkat berpakaian seragam lengkap terlihat ramai berbaris di halaman kantor Pengadilan Negeri Stabat, tampak dipimpin langsung oleh Kapolres Langkat yaitu AKBP Danu Pamungkas Totok. Hal ini membuat kuasa hukum Sri Ukur Ginting alias Okor Ginting, Minola Sibayang and Partners, menjadi sedikit gerah dan kecewa. Milano Sibayang sangat menyayangkan atas sikap para penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian Polres Langkat. Pasalnya menurut kuasa hukum Sri Ukur Ginting alias Okor Ginting, kliennya bukanlah merupakan seorang teroris yang mesti dikawal dijaga dengan penjagaan ekstra ketat. Klien kami hanya didakwa dengan pasal 335 ayat 1 Jonto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yang mana dengan bunyi barang siapa dengan sengaja melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan itu saja. Lantas mengapa harus dijaga ekstra ketat? Lebih lanjut, Minola Sibayang and Partners menyampaikan dalam proses persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Stabat Jalan Proklamasi ini hari Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021 pukul 10 WIB. Dalam pembacaan nota keberatan tersebut atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dengan nomor register perkara PDM garis penghubung 92-2-25-3-06-2021 tertanggal 29 Juni tahun 2021. Dengan perkara pidana nomor 405-pidana-B-2021-PN Stabat. Atas dakwaan Sri Ukur Ginting alias Okor Ginting, 58 tahun, lahir di Laumulgap. Rosita Berginting, 29 tahun. Pardianto Ginting, 41 tahun. Menyimpulkan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, disinyalir terdapat kekeliruan, dan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Maka dari itu perlunya ada peninjauan kembali, ujarnya, dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu mendatang tanggal 28 Juli tahun 2021, bersamaan dengan ketukan palu hakim bertanda persidangan kedua ini dinyatakan ditutup. Untuk lebih jelasnya, Minola Sibayang dalam penjelasannya mengatakan, aparat kepolisian ini bagaimana? Ya, Persidangan ini? jadi itu kan merupakan kewenangan dari pihak kepolisian Polres Langkat untuk menggunakan personil melakukan pengawalan secara ketat kan gitu ya. Tapi kalau melihat dari perkaranya sendiri, ya klien kami ini kan didakwa dengan pasal 335, ya ancamannya juga 1 tahun, sama 351 yang ancamannya juga 2 tahun 8 bulan. Jadi bukan perkara terorisme, bukan perkara-perkara yang bersifat extraordinary crime. Sebenarnya sangat janggal juga ya kalau misalnya kemudian pihak kepolisian harus menurunkan aparat yang sedemikian besar untuk mengawal persidangan ini ya, karena mungkin masih banyak tugas-tugas lain yang bisa dilakukan daripada hanya mengawal persidangan yang menurut saya sebenarnya berjalan dengan normal dan tidak ada hal yang luar biasa. Jadi itu yang bisa kami berikan pendapat. Minola, kita mendengar di YouTube di kawan-kawan dari Kasat Reskrim menyebutkan Pak Okor didakwa dengan pasal 335 gitu yang saya berapa dengan ancaman hukuman sekian. Apakah pada gugatan pertama sesuai dengan apa yang dicatat Kasat Reskrim? Ya, jadi tadi kan saya sudah sampaikan ya bahwa memang kalau Pak Okor dan kawan-kawan itu tidak ya, tindakan untuk membuat seseorang melakukan atau tidak melakukan dengan kekerasan ya, ancamannya 1 tahun. Kalau TOSA itu 351 ayat 1 dan ayat 2 ya. Yang ancamannya juga 2 tahun 8 bulan. Jadi makanya seperti yang tadi saya katakan, ini bukan suatu kejahatan yang extraordinary crime, terorisme, bom, apapun namanya ya, atau hal-hal yang membuat harus adanya suatu pengamanan yang ekstra dalam perkara ini. Apalagi klien kami, Pak Okor juga dalam keadaan yang kurang sehat. Ya, jadi itu dari kami sebagai kepala penasihat hukum melihat terkait dengan masalah pengamanan. Tapi kembali lagi, itu semua adalah kebijakan dari Pak Kapolres Langkat yang kami hormati. Bang, apapun sebelumnya ada upaya pra hukum?
Prapit itu kami sebagai kuasa hukum yang kami pegang tidak pernah tahu ke Prapit. Ya, tapi mungkin dari kuasa hukum yang lain pernah ke Prapit. Tapi kan kembali lagi, Prapit itu kan batal kan ketika perkara pokoknya sudah boleh disidangkan. Nah, dan eksepsi hari ini kan juga adalah merupakan nota keberatan kami sebagai tim penasihat hukum atas dakwaan yang dibacakan oleh JPU 1 minggu yang lalu. Ya, kami melihat dari ketiga dakwaan tersebut, dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak jelas dan tidak cermat dalam kami yang bertentangan dengan pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP. Itu yang melandasi kami untuk mengajukan eksepsi dan nota keberatan pada masyarakat. Maksudnya tidak lengkap di mana Bang ini, Bang? Ya, uraian-uraiannya, ya kan harusnya kan diuraikan ketua hukumnya, ya, dan kaitan-kaitan antara terdakwa 1 dan terdakwa 2 perbuatannya. Nah, ini yang kami nggak melihat, termasuk berkaitan dengan masalah locus delictinya, tempo delictinya. Itu yang tadi kami sampaikan dalam eksepsi kami yang kami bacakan pada persidangan hari ini. Jadi Bang, secara singkat apa yang dimohonkan kuasa hukum kepada Secara singkat, kalau kita bicara masalah nota keberatan, tentu yang kita mintakan adalah agar dakwaan itu dinyatakan batal itu. Hanya itu aja. Ini cuma bicara masalah Pembatalan formil. dakwaan Pak Manila berapa poin yang bisa disampaikan kepada wartawan? Tadi kita sudah sampaikan. Maksudnya uraian apa itu Pak? Tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap mengenai masalah perbuatannya, dan juga dikaitkan dengan unsur-unsurnya. Jadi ini kan kita masih bicara mengenai hal yang bersifat formil. Kita belum bicara mengenai masalah pokok perkara, belum bicara mengenai masalah materialnya. jadi persoalan administrasi ini Pak ya? Formil, ya formalitas. Ya, oke. Oke. Reporter Cakrawala Nusantara Riko Sagala melaporkan dari Pengadilan Negeri Stabat Langkat, Sumatera Utara. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa kembali. Berako Cakrawala Nusantara, jaya selalu.